Itu tulisan di situ, bagaimana tanggapan Anda melihat lu tiba-tiba kayak selamat, Alia udah senyum loh. Apa yang lo harapin? Tiba-tiba Torik cium kening lo, gimana? Gitu kan nggak mungkin, Bang. Hola netizen yang tercinta. Pernikahan Torik Halilintar dan Alia Mas Said pada 26 Juli 2024 kemarin masih menyisakan cerita yang mengiringi pernikahannya, termasuk dari salah satu TikToker bernama Muhammad Ilham. TikToker ini malah protes karena Torik Halilintar dan Alia Mas Said tidak tersenyum saat disapa olehnya. TikToker Muhammad Ilham mengungkapkan kekecewaannya ketika menghadiri acara pernikahan Torik Halilintar dan Alia Mas Said. Ia mempermasalahkan ketika Torik dan Alia tidak ramah saat disapa olehnya ketika hendak keluar area resepsi. Ia terlihat menyodorkan kameranya ke arah Torik Halilintar dan Alia Mas Said yang hendak keluar area resepsi. Ia melambaikan tangan dan tersenyum, tapi reaksi Torik dan Alia menurutnya cuek dan sombong. Padahal Alia Mas Said sudah berusaha tersenyum membalas sapaannya, hanya tidak memandang ke kamera. Berbeda dengan Torik Halilintar yang tidak tersenyum. Walau begitu, banyak netizen yang berbakti membela Torik dan Alia. Banyak dari mereka yang mewajarkan kelelahan yang dirasakan pengantin itu setelah menggelar acara pernikahan seharian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bulan Suro katanya tuh nggak boleh nikah, apalagi si Torik sama Alia malah nikah. Yora, dia ini loh, jangan-jangan nanti terjadi apa-apa. Ya katanya siapa? Kan katanya orang dulu itu. Dan itu kan masih katanya. Jangankan bulan Suro, yang nikah yang nggak bulan Suro ya kan bulan Januari Desember itu banyakan cerai. Yora, namanya juga rumah tangga, pasti ada up ada down, dan nggak usah khawatir. Kalau satu frekuensi kira enak, beda visi nggak apa-apa. Yang penting kan satu tujuan, namanya juga rumah tangga. Yang penting apa? Harmonis dan bahagia. Yora. Gue bukan fansnya Fuji dan gue bukan hatersnya Fuji, cuma gue pengen ngomong. Kemarin lo tahu Alia kan married kan? Yang gue bingung banyak banget tuh yang ngejulitin. Gue nggak bilang itu fansnya Fuji ya, mungkin itu netizen atau mungkin hatersnya Fuji. Biar apa ya tujuannya? Biar si Fuji yang kena salah. Padahal mah Fuji kagak ikut-ikutan. BTW si Fuji tuh masih dikatain magrib gak sih sama si Novi? Terus ada nih satu video yang lewat di FYP gue. Ini cowok nih yang bikin konten. Yang nikah siapa yang viral Fuji, intinya kayak gitu. Lah kan lo tahu yang nikah si Alia. Terus komennya banyak, alhamdulillah rezeki Fuji, rezeki anak baik. Kenapa lo harus bikin konten itu? Ntar ujung-ujungnya Fuji lagi yang harus minta maaf. Kalau lo mau sanjung Fuji, Fuji aja udah, nggak usah bawa-bawa Alia. Udah bang, kasihan Fujinya bang, ntar Fujinya yang capek. Udahlah, mereka udah bahagia masing-masing. Fuji udah bahagia, udah move on. Si Alia sama Torik juga udah bahagia, udah move on. Doain yang terbaik aja buat si Fuji. FYP gua sekarang lagi dibanjirin sama pernikahannya Torik dan Alia gitu beberapa hari yang lalu gitu, sampai sekarang sih sebenarnya ya, yang mewah banget gitu dengan adat Jawa dan juga Padang ya. Sebenarnya mirip sih sama pernikahannya Atta Aurel. Terus juga banyak banget dihadiri sama para artis juga pejabat, bahkan saksi nikahnya juga Bapak Presiden ya, sama juga sih sama pernikahannya Atta dan Aurel. Ya memang Torik sendiri bilang katanya dia terinspirasi dari abangnya gitu, dan Atta juga kayak ya udah, Torik itu memang pengen belajar apa yang abangnya lakuin, Torik juga pengen lakuin gitu. Jadi semuanya weddingnya event organizernya juga IO-nya ya sama kayak punya Atta dan Aurel gitu. Terus juga ternyata abangnya Fuji, Fadli juga datang, walaupun Fuji nggak datang ya, mungkin juga dia kayak antisipasi menghindari komen-komen netizen yang mungkin nantinya bakal simpang siur gitu ya kan. Tapi kita doain aja semoga pernikahannya Alia sama Torik itu menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Terus juga gosip-gosip yang katanya Alia hamil itu juga udah dibantah ya sama Alia. Katanya juga Alia saat ini mungkin sedang datang bulan gitu kan. Gimana hamilnya orang lagi datang bulan gitu. Terus sekarang mereka udah tinggal di tempatnya Torik mungkin ya. Alia udah pindah ke sana. Jadi
berita-berita netizen yang bisa membuat kacau balau gitu antara mantan dan pasangan baru udah di stopin aja, karena Alia dan Thorik juga udah berbahagia. Jadi kita doain juga Fuji juga nanti akan berbahagia dengan pasangannya. Kita doain yang terbaik untuk mereka ya guys. Banyak yang kasihan sama Aliyah karena katanya Aliyah itu dinikahi sama Thorik karena Thorik itu targetnya menikah, bukan dengan siapa dia menikah. Jadi ya sama siapapun dia yang penting nikah. Ada yang posting kayak gini, terus backgroundnya tuh nikahan Thorik dan Aliyah. By the way, aku bukan fans mereka, tapi aku ucapin happy wedding ya. Semoga bahagia selalu untuk Thorik dan Al. Nah, mari kita bahas tentang statement ini ya. Justru menurut aku yang paling bener adalah targetnya nikah, bukan sama siapa kita menikah. Kalau targetnya sama siapa kita menikah, berarti menikahnya itu didasari karena nafsu. Yang nggak mau tahu, aku nggak mau nikah sama yang lain, aku maunya sama kamu aja udah. Jadi nggak peduli nih, si orang ini cocok nggak sama kita, satu visi misi nggak, terus sebenarnya tuh kita berdua udah toksik apa enggak, itu nggak peduli. Yang penting aku nikah sama dia. Nah itu justru bahaya. Kenapa bahaya? Kita jadi nggak bisa objektif nanti. Karena untuk memilih kita menikah sama siapa tuh bukan cuman sekedar ya aku cintanya sama dia kak. Cinta aja tuh nggak cukup untuk menjadi patokan kita nikah sama siapa, karena pernikahan itu adalah perjalanan yang panjang, butuh banyak kecocokan yang harus kita cocokkan sebelum nikah. Karena kebanyakan orang-orang yang nikahnya itu didasari karena nafsu atau hanya karena sekedar cinta, atau ya aku maunya nikahnya sama dia pokoknya gitu. Nah itu kebanyakan pernikahannya tuh nggak bahagia dan berakhir cerai. Jadi nggak perlu pada kasihan sama Aliyah ya guys, karena ya realistis aja. Kalau emang seseorang yang kita harapkan untuk menikah sama kita ternyata beda visi misi, beda tujuan, beda segala macem, ya nggak usah dipaksain. Daripada nanti dipaksain ujung-ujungnya cerai kan, mending kayak gitu. Pernikahan itu harus realistis, nggak boleh didasari oleh nafsu belaka ya. Kita harus bener-bener pikirin mateng-mateng supaya nanti pernikahannya tuh lebih mudah dijalani. Jadi nanti nggak ada tuh baru 2 tahun, duh suami aku tuh jadi cuek banget, beda ya dulu. Padahal pas pacaran tuh romantis, tapi pas udah nikah aku dicuekin, gak pernah diajak ngobrol. Nah, kalau orang-orang yang nikahnya karena emang dia mau menikah, berarti dia udah siap untuk menikah, itu biasanya lebih bertanggung jawab nanti dalam pernikahannya ya. Beda sama orang-orang yang menikah tuh karena nafsu. Pokoknya aku mau nikah sama dia. Pas udah dapet, ya udah, nanti fisiknya berubah, ya udah. Kayak gitu ya guys. Nah, itu menurut aku. Menurut kalian gimana? Coba komen ya. Pagi taat pajak, gue kagak kenal Thorik, gue kagak kenal Aliyah, gue kagak kenal lu. Nih, mas-mas satu di depannya, selamat, nggak kenal gue malu. Tapi nih, gatel. Pertama, jangan suka giring opini, nggak baik. Itu tulisan di situ. Bagaimana tanggapan Anda melihat lu tiba-tiba kayak selamat, Alia udah senyum loh. Apa yang lo harapin? Tiba-tiba Thorik cium kening lo, gimana? Gitu kan nggak mungkin bang. Lagian nih wedding itu kan rundownnya nih banyak, apalagi kita tahu nih weddingan artis gitu. Pertama, nggak tiap orang, nggak tiap waktu artis itu moodnya bagus. Kedua, kita nggak tahu seburu-buru apa dia yang dia harus ngikutin rundownnya gitu, bang. Ya Allah, mana di situ pakai caption ada sempat gue tulisan ini yang idola kalian yang kalian elu-elukan. Bang, giring opini jahat banget bang, nggak boleh kayak gitu bang. Sebelum video ini gue lihat nih, abang kan sempat upload nih yang vlog nikahannya Thorik sama Alia. Kalau abang beneran kagak enjoy, nggak mungkin pas bagian lemparan bunga abang ikutan. Ini sebuah pembelajaran ya bang ya, sama kita semua nih. Jangan pernah maksain reaksi orang ke diri kita sesuai dengan ekspektasinya kita. Tuh, penting bang. Etika sebagai tamu untuk datang ke weddingan orang adalah tuh yang punya hajat sudah menghargai Anda makanya diundang. Kita sebagai tamu, ibarat kata abangnya sebagai tamu, itu juga harus menghargai si pengantennya dengan cara tidak bikin video begituan bang. Ya Allah mas, harus sampai segitunya kah biar FYP? Harus sampai segitunya kah caption kamu biar mereka kena hujat sama orang-orang? Ternyata salah, malah yang dihujat bukan Alia sama Thorik, tapi Anda sendiri yang kena hujat kan? Netizen TikTok itu nggak bodoh, mereka tahu mana yang benar, mana yang enggak. Emang kamu berharap Thorik sama Alia kayak gimana sih? Perasaan si Alia udah senyum, udah bilang makasih. Mau suruh Alia palanya sama-sama miring, nggak bisa.
bisa, itu berat yang di atas kepala. Gue bukan fansnya Alia, gue bukan fansnya Torik, cuman gue kadang kagak ngerti sama orang-orang yang kayak kamu gini loh. Makanya gue bilang, Alia sama Torik itu mau ngapain aja pasti serba salah. Nafas aja salah, dia udah senyum ngomong makasih aja salah di mata orang. Udah deh mas, jadi manusia yang biasa-biasa aja, nggak harus sampai segitunya, sumpah.